Di zaman purba, lautan tidak terbagi seperti sekarang. Lautan menyatu jadi satu sistem raksasa. Hari ini kita mengenal Atlantik, Pasifik, dan Hindia sebagai samudra yang terpisah. Tapi jutaan tahun lalu, semuanya pernah terhubung. Dan sebagian besar kehidupan justru ada di tempat yang tidak pernah kita lihat. Kita terbiasa melihat laut dari permukaan. Air yang biru, ombak, dan cahaya matahari yang menembus beberapa meter ke bawah. Padahal, itu hanya lapisan tipis dari keseluruhan sistem laut. Sekitar 90% ruang hidup laut sebenarnya berada di kedalaman. Area yang gelap, bertekanan tinggi, dan hampir tidak tersentuh cahaya. Dan di masa purba, sistem ini jauh lebih ekstrim. Jutaan tahun lalu, bumi memiliki satu samudera global yang disebut Pantalasa. Di dalamnya, ada laut internal bernama Tethys yang membelah bagian tengah dunia. Artinya, hampir seluruh permukaan bumi terhubung oleh air. Sekitar 71% planet ini tertutup laut, tapi dengan struktur yang jauh lebih menyatu dibanding sekarang, menjadikan laut purba bukan hanya luas, tapi juga lebih dalam, lebih terkoneksi, dan lebih liar. Dan di dalam sistem sebesar itu, muncul penguasa laut yang berbeda dari apapun yang hidup sekarang. Periode ini dikenal sebagai era Mesozoikum, sekitar 252 hingga 66 juta tahun lalu. Pada masa itu, bumi baru saja pulih dari kepunahan massal terbesar dalam sejarah, yaitu Permian Triassic Extinction Event, dengan hampir 90% spesies di laut dan 70% di darat punah. Di darat, dinosaurus mendominasi, tapi di laut, penguasanya adalah kelompok reptil laut raksasa. Beberapa di antaranya mungkin sudah familiar. Mosasaurus, yang populer lewat film Jurassic World. Plesiosaurus, makhluk yang bergerak seperti terbang, dengan tubuh besar dan leher panjang. Dan Pliosaurus, predator dengan rahang kuat yang berada di puncak rantai makanan. Sekilas, mereka terlihat seperti dinosaurus air. Tapi secara ilmiah, mereka bukan dinosaurus. Perbedaannya ada pada struktur tubuh. Tulang panggul mereka berbeda, dan kaki mereka tidak menopang tubuh seperti dinosaurus darat. Mereka berevolusi secara terpisah, khusus untuk hidup di laut. Namun, ada satu fakta yang langsung mengubah cara kita melihat mereka. Mereka tidak bernapas di dalam air. Seperti mamalia laut modern, mereka menggunakan paru-paru. Artinya, mereka harus naik ke permukaan untuk mengambil udara. Bahkan sebagai predator laut, mereka tetap bergantung pada permukaan. Mereka bisa menyelam dalam waktu lama, tapi tidak selamanya. Jadi, meskipun cara terpisah, khusus untuk hidup di laut. Namun, ada satu fakta yang langsung mengubah cara kita melihat mereka. Mereka tidak bernapas di dalam air. Seperti mamalia laut modern, mereka menggunakan paru-paru. Artinya, mereka harus naik ke permukaan untuk mengambil udara. Bahkan sebagai predator laut, mereka tetap bergantung pada permukaan. Mereka bisa menyelam dalam waktu lama, tapi tidak selamanya. Jadi, meskipun mereka menguasai laut, mereka tetap terikat pada satu batas biologis, yaitu kebutuhan untuk bernapas. Kondisi bumi saat itu juga berbeda. Tidak ada es di kutub. Suhu global lebih hangat dibanding sekarang. Akibatnya, permukaan laut jauh lebih tinggi. Banyak wilayah daratan yang sekarang kering, dulunya berada di bawah air. Ini menciptakan area laut dangkal yang sangat luas. Dan disinilah kehidupan berkembang dengan cepat. Terumbu karang tumbuh luas. Makhluk seperti ammonite, yaitu moluska dengan cangkang spiral, menjadi salah satu penghuni utama. Kelompok cephalopoda juga berkembang pesat. Mereka menarik karena tidak punya tulang. Tubuhnya juga fleksibel dan bisa berubah bentuk. Beberapa spesies bahkan bisa mengubah warna dan tekstur kulit dalam hitungan detik. Artinya, mereka bisa berkamuflase dengan sangat efektif, masuk ke celah sempit, menghindari predator, dan berburu dengan strategi yang kompleks. Ekosistem di laut dangkal menjadi padat dan aktif. Ada rantai makanan yang jelas, ada interaksi antara predator dan mangsa. Tapi, kondisi ini hanya berlaku di satu bagian laut. Semakin dalam kita turun, situasinya berubah total. Cahaya mulai hilang, suhu turun, tekanan meningkat drastis. Dan yang paling penting, makanan menjadi sangat langka. Ini memunculkan satu pertanyaan besar. Kalau hampir tidak ada makanan, bagaimana sesuatu bisa bertahan hidup di sana? Jawabannya datang dari sesuatu yang tidak terduga, kematian. Sebelum paus muncul sekitar 50 juta tahun lalu, laut purba sudah punya mekanisme sendiri untuk mendukung kehidupan di dasar laut. Ketika reptil laut raksasa mati, tubuh mereka tidak menghilang begitu saja. Bangkai mereka tenggelam perlahan ke dasar laut. Dan ketika sampai di bawah, tubuh itu berubah menjadi pusat kehidupan. Fenomena ini di dunia modern dikenal sebagai whale fall. Bangkai paus yang jatuh ke dasar laut bisa menopang ekosistem selama puluhan tahun. Dan ternyata, pola ini sudah terjadi jauh sebelum paus ada. Penelitian yang dipimpin oleh ilmuwan seperti Sylvia Dennis dan Nicholas Higgs menunjukkan sesuatu yang menarik. Mereka menemukan pola lubang di fosil tulang Plesiosaurus purba. Pola ini identik dengan yang ditemukan pada tulang paus modern. Penyebabnya adalah organisme kecil yang disebut Osedax.
atau sering dijuluki cacing zombie.